Baik, teman-teman semua, suara saya cukup terdengar, teman-teman semua? Terdengar, Jelas, Pak. Pak. Baik, kita tunggu 1 menit lagi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di kita. Baik, sudah jam 5:04, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan waktu dan kesempatan gitu ya. Walaupun tadi sempat ada yang WA saya sedang sakit, tapi masih bisa menyimak ya, nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalkan bisa diusahakan untuk menyimak perkuliahan akan lebih baik gitu ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita masuk materi yang kelima untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi gitu ya. Hari ini kita akan banyak membahas tentang fungsi dari kebudayaan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share screen dulu ya. Saya untuk materi pada hari ini nggak banyak kok. Baik, teman-teman, terlihat ya share screen saya? Ya, Terlihat, teman-teman. Pak. Hari ini kita akan banyak berbicara mengenai fungsi kebudayaan dalam masyarakat. Nah, teman-teman semua, memang kalau kita bicara tentang kebudayaan, pastinya kita tidak bisa dilepaskan dari masyarakat gitu. Karena memang budaya ini dihasilkan dari masyarakat gitu ya. Tidak mungkin budaya muncul sendiri tanpa ada masyarakat gitu ya. Jadi budaya memang hasil buah gitu ya. Semua kegiatan cipta karsa rasa segala macam itu di dalam masyarakat gitu ya. Apa saja fungsinya nanti akan kita bahas bersama. Baik. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih tentang budaya itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang budaya merupakan sesuatu yang kompleks. Artinya bersifat menyeluruh gitu ya, tidak bersifat tunggal gitu ya. Karena meliputi hasil karya seni manusia, sesuatu yang hasil dari manusia. Ada bahasa di dalamnya, model bangunan hingga sistem politik. Jadi beragam. Itu yang disebut makanya kompleks gitu ya. Jadi tidak hanya satu atau dua aja gitu, tapi memang banyak. Karena tadi kaitan dengan hasil karya manusia gitu ya. Kemudian pembahasan tentang budaya nggak mudah memang. Karena memang ini terjadinya budaya dalam masyarakat itu tidak terjadi dalam seketika gitu, tapi melalui proses bertahun-tahun, lama-lama gitu ya. Bahkan tidak ada budaya yang sifatnya stagnan. Dia selalu berkembang mengikuti kebutuhan dari masyarakat. Masyarakatnya berubah, budayanya pun ikut berubah gitu ya. Jadi sesuai perkembangan zaman gitu. Kebudayaan biasanya memiliki nilai tertentu yang dianggap sakral bagi masyarakat ya pasti ya, yang mencerminkan seberapa maju peradaban suatu bangsa. Jadi ini kaitannya dengan keyakinan, belief gitu ya. Apa yang menjadi nilai dasar dari sebuah masyarakat gitu. Selanjutnya, nah ini kebudayaan. Kalau tadi kan budaya, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia. Jadi kaitan dengan pekerti, etika, moral, dan semua yang dilakukan oleh manusia. Hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu alam dan zaman. Ya, kalau kita bicara alam, berarti bicara tentang kodratnya. Kita bicara tentang takdirnya. Gitu ya. Kemudian masyarakatnya. Kaitannya dengan bagaimana masyarakat terus berubah, berkembang. Bukti hidup manusia untuk mengatasi berbagai macam ringan kesukaran dalam hidup. Mencapai keselamatan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Nah, artinya menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan itu merupakan hasil buah dari kehidupan masyarakat gitu ya, di mana yang berperan di situ adalah
unsur alam, artinya sesuatu yang memang sudah didapat dari Tuhan gitu ya. Misalkan wilayah yang seperti apa, subur, tandus segala macam gitu ya. Hingga kemudian membentuk masyarakat itu gitu. Contohnya gini teman-teman, ada kan teman-teman yang masyarakat yang tinggal di wilayah tandus yang daerah pegunungan misalkan. Tetap ada masyarakat di sana, mereka bisa hidup dan mereka bisa beradaptasi. Kebudayaan yang mereka hasilkan pastinya berbeda dengan mungkin masyarakat yang tinggal di daerah subur yang banyak pepohonan, banyak lembah, banyak tanaman segala macam. Budayanya beda gitu. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi ada alam dan zaman. Zamannya tadi terus berkembang. Zaman tadi kan berubah seiring perkembangan dari masyarakat. Nah, di mana kebudayaan tercipta itu bersifat tertib dan artinya kebudayaan yang ada untuk menciptakan bagaimana kita nyaman berada dalam kehidupan bermasyarakat. Ada unsur kenyamanan di situ. Nah, ini menurut Sela Sumarjan ya, lupa saya cantumkan. Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, rasa, dan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. Pengetahuan, keyakinan, seni sosial segala macam. Jadi tadi, karena kompleks tadi ya, hasil cipta, sesuatu yang memang diciptakan, rasa yang dirasa, karsa apa yang sudah dihasilkan dari berupa karya tadi. Gitu ya. Baik dalam pengetahuan, keyakinan, seni sosial segala macam yang tadi nilai-nilai ini berarti termasuk dalam kebudayaan. Unsur-unsur pembentuk kebudayaan ada di sini. Keyakinan, masalah religi kan agama kita kan. Seni yang selama ini kita tahu ya, seni-seni yang dihasilkan dari sebuah masyarakat dan biasanya berbeda-beda gitu. Ada yang memang karena masalah Sunda pasti beda hasil seni dengan masyarakat Jawa gitu, walaupun agak berdekatan. Dengan Aceh, dengan Sumatera pasti berbeda. Susila, hal-hal yang mengatur tentang masalah kesusilaan, etika moral di situ, hukum adat, kecakapan dan segala macam. Kebiasaan-kebiasaannya pun berbeda. Nah, kalau kita bicara fungsi kebudayaan, berarti kita bicara unsur-unsur yang melekat dalam kebudayaan, gitu ya. Nah, biasanya unsur-unsur apa aja? Ini saya beberapa unsur pokok ya yang berkaitan dengan budaya. Ini yang dihasilkan dari hasil karya, gitu ya, manusia dalam masyarakat, gitu yang menghasilkan kebudayaan. Yang pertama mengenai pakaian. Seperti saya bilang tadi, dalam konsep kebudayaan, kebudayaan itu ada sesuai dengan perkembangan dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Dulu, zaman nenek moyang kita entah kapan gitu ya, zaman batu, pakaian kan cuma seadanya gitu ya, dari kulit binatang gitu. Kemudian hanya menutupi bagian aurat tertentu saja gitu ya. Jadi tidak seluruhnya gitu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan cara manusia berpikir, fungsi pakaian menjadi kompleks gitu ya. Jadi keberadaan pakaian tidak hanya melindungi bagian-bagian yang tadi aurat gitu ya, tapi juga untuk bisa melindungi badan keseluruhan. Misalkan apa? Udara yang dingin, kita memakai baju yang pakaian yang tebal gitu ya. Panas, kita memakai pakaian tipis segala macam gitu. Pada periode selanjutnya, pakaian tidak hanya dijadikan sebagai pelindung tubuh, tapi juga menjadi sarana fashion, penampilan, ya kan? Makin berubah terus kan tadi fungsinya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar memakai pakaian, tapi tadi bisa mencerminkan seorang diri seseorang gitu kan, dilihat dari pakaiannya gitu kan. Tadi berkaitan dengan penampilan. Kemudian yang kedua, rumah. Manusia dulu hidup berpindah-pindah gitu kan. Mereka hidup di dalam gua gitu kan. Jadi karena dulu penduduknya masih sedikit, ya banyak gua, mereka selalu menyatu dengan alam gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah menetap gitu, mereka sudah mulai memikirkan untuk tempat tinggal yang layak. Awalnya memang mereka membuat bangunan sesuaikan dengan ya masih mengambil dari alam kayu segala macam gitu ya. Tempat atapnya juga begitu. Lama-kelamaan kemudian makin berubah keberadaan rumah tersebut gitu ya. Atapnya segala macam disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada gitu. Mungkin masyarakat yang tinggal di daerah yang banyak binatang buas misalnya daerah hutan, mungkin model rumah-rumah panggung gitu ya.
rumah panggung, atau mungkin daerah sekitar pantai juga banyak rumah panggung gitu. Untuk menghindarkan tadi binatang masuk segala macam gitu. Banyak, ada juga ya rumah-rumah yang model lancip, model-model segala macam sesuai dengan kebudayaan yang ada di situ. Ada juga model bangunan rawan gempa misalkan. Pasti akan beda struktur bangunannya dengan rumah-rumah yang berada di daerah yang memang tidak pernah terjadi gempa gitu. Contohnya apa? Rumah-rumah di Jepang pasti berbeda dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia gitu. Indonesia ada gempa tapi tidak sesering Jepang gitu ya. Pasti model rumahnya strukturnya bangunannya berbeda gitu. Ada rumah berkembang juga kan. Nah, semakin sini juga rumah makin berkembang juga ya. Model-model rumah juga berbeda. Dulu yang terkenal ada model Spanyol, model apa, model apa, model apa. Sekarang ada model ya macam-macam lah gitu ya kalau kita bicara tentang model rumah gitu. Ada yang modern, model segala macam. Oke. Yang ketiga alat komunikasi. Nih, kaitannya dengan teknologi komunikasi gitu ya. Dulu ya zaman dulu kita bicara memang bunyi-bunyi tertentu tuh mengenai isyarat-isyarat tertentu ya. Beduk, gong, kentongan itu menjadi alat komunikasi daerah gitu. Di daerah saya masih suka ada ya. Misalkan kalau ada beduk misalkan sekali itu tandanya apa, beduk berkali talu itu misalkan tandanya apa. Biasanya kalau di saya kalau beduknya banyak gitu ya, itu bisa ada orang meninggal misalkan. Itu jasa seperti itu gitu. Terus teknologi itu berkembang untuk berkomunikasi. Ya sampai sekarang kita menggunakan teknologi komunikasi yang berinternet itu, media sosial lah gitu ya. Yang kita gunakan saat ini. Itu juga kan berkembang alat komunikasi ini dengan perkembangan manusia kaitan dengan teknologi tadi. Pangan, makanan. Makanan juga begitu, makin berkembang lagi. Dulu mungkin kita hanya makan umbi-umbian, nasi padi segala macam gitu. Sekarang menjadi bervariasi. Kemudian kita ada kontak dengan masyarakat lain yang punya kebudayaan berbeda. Yang makanannya mungkin berbeda juga dengan kita. Tapi bisa kita ambil, oh ini ada manfaatnya. Bisa kita ambil sebagai inspirasi membuat makanan seperti di luar gitu ya. Ya karena kayak model pizza segala macam gitu kan. Dulu nggak ada di kita ya. Gitu. Tapi sekarang kita bisa membuatnya. Pangan gitu ya. Nah, pangan itu tidak hanya bentuk makanan, juga dari cara mendapatkannya. Dulu misalkan padi ya hanya itu aja varietasnya. Sekarang udah banyak berbagai macam varietas unggul dari padi, dari jagung segala macam. Gitu. Contoh, gitu ya. Mungkin berkembang dan digunakan pangan seperti apa? Tadi ya tergantung dari kebutuhan masyarakat. Lanjutnya mengenai nilai dan norma. Nah ini juga nilai dan norma itu yang digunakan untuk mengatur anggota-anggota yang ada di dalam masyarakat tersebut. Seperti saya pernah katakan, masyarakat itu terbentuk dari orang-orang yang ada di dalam ini. Ada individu per individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok gitu. Karena masyarakat sebenarnya sejatinya adalah kumpulan kelompok-kelompok sosial yang ada. Kelompok terkecil adalah keluarga di situ dalamnya. Nah, nilai dan norma, etika di dalamnya itu mengatur bagaimana mereka cara hidup yang baik di dalam masyarakat hingga kemudian tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi gangguan. Jadi itu kenyamanan dalam hidup. Walaupun seperti itu tetap aja bisa terjadi ya gitu, dalam masyarakat. Lihat nih. Fungsi kebudayaan di masyarakat berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Lalu melakukan kebudayaan baru berdasarkan gagasan dan ide manusia itu sendiri. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya kebudayaan kita yang dulu dengan sekarang pastinya berbeda. Zaman saya kecil gitu, dengan zaman saya sekarang punya anak, pasti juga berbeda budayanya, kebudayaannya. Cara berkomunikasinya berbeda. Lanjut ya. Nah ini menurut teori fungsional struktural, fungsi kebudayaan adalah mempersatukan masyarakat dan menciptakan stabilitas. Ya ini ditandai dengan keindahan masyarakat untuk hidup bersama. Ya kalau masyarakat kan begitu ya. Masyarakat kita tinggal di lingkungan yang sama, di wilayah yang sama. Kita menghirup udara yang sama gitu ya. Kita mendapatkan matahari yang sama, hujan yang sama gitu. Kalau sudah begitu adalah tinggal bagaimana kita memanage hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat lainnya untuk menciptakan kenyamanan buat hidup kita tadi. Karena kebersamaan kita tadi gitu ya. Kemudian fungsi kebudayaan lain adalah ini
Mungkin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan fisik, ya, makan, gitu ya. Kebutuhan akan hidup bersama, emosional, spiritual, identitas diri. Kaitannya dengan hubungan sosial. Bagaimana cara kita interaksi sosial. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, dia butuh orang lain dalam hidupnya. Gitu. Makanya tadi, ada kebutuhan hidup bersama, kebutuhan emosionalnya juga dia. Emosional kan pasti dihubungi dengan orang lain, spiritual. Identitas diri. Nah, itu menurut teori fungsional struktural. Menurut teori konflik sosial, fungsi kebudayaan adalah memelihara dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan masyarakat terhadap kelompok lain. Lihat nih. Hal ini lambat laun akan menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok masyarakat lain. Hal ini menimbulkan mendorong terjadi perubahan sosial. Nah, memang teman-teman gini ya. Ini di dalam teori konflik sosial ya. Ini aja memang agak berbeda dengan teori-teori yang lain gitu ya. Jadi dia menyoroti memang dalam masyarakat pastinya akan ada kelompok yang mendominasi di situ. Gitu. Ya walaupun kita tahu ya sebenarnya tidak semua masyarakat seperti itu. Artinya tidak semua masyarakat itu ada kelompok-kelompok yang mendominasi. Gitu. Ada yang tahapnya sama semua. Tapi di dalam teori konflik sosial itu dia menyoroti ada kelompok masyarakat yang mendominasi, ada dalam masyarakat ada kelompok yang mendominasi di wilayah tertentu gitu terhadap kelompok lain. Kemudian menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat lain, hingga terjadi perubahan sosial. Contohnya apa misalkan? Ketika misalkan dalam sebuah wilayah nih, gitu ya, paling gampang adalah zaman dulu tuh, ketika misalnya ada transmigrasi, pemerintah membuka lahan transmigrasi itu kan, ya zaman dulu tuh ya. Nah itu kan sudah ada penduduk aslinya di situ. Kemudian datang beberapa kaum pendatang ke tempat situ untuk bertani, bercocok tanam segala macam. Pastinya jumlah mereka itu lebih sedikit ketimbang tadi kelompok pribumi tadi. Kelompok pribumi tadi kan pasti akan mendominasi dalam masyarakat tersebut. Gitu. Nah, karena mendominasi dalam masyarakat, jadi apa-apa untuk kepentingan kelompok yang mayoritas gitu. Nah, kelompok yang minoritas merasa ada ketidakpuasan gitu. Lambat-lambat akan jadi perubahan sosial gitu. Jadi semacam ada gesekan-gesekan. Nah, bisa terjadi adalah terjadinya perubahan budaya. Artinya apa? Ada pihak yang mayoritas bertoleransi terhadap minoritas, ya. Ada juga pihak minoritas kemudian bertoleransi terhadap kebudayaan mayoritas. Atau kalau misalnya kelompok minoritas dan mayoritas misalnya kekuatannya hampir seimbang nih, walaupun mayoritasnya sedikit, minoritasnya tidak terlalu banget gitu ya, kecilnya gitu ya, itu bisa menghasilkan mereka melebur menjadi sebuah kebudayaan baru. Bisa saja seperti itu. Kita sebut terjadi perubahan sosial. Ya, itu menurut di dalam teori konflik sosial. Oke teman-teman, ini saya ambil dari bukunya buku Sabtono dan Bambang Suteng ya mengenai kebudayaan. Baik teman-teman, saya tidak banyak mengenai fungsi kebudayaan gitu karena di yang pendapat lain juga hampir sama. Saya hanya ambil intinya saja dari masalah fungsi kebudayaan. Ya. Oke teman-teman, sebelum saya buka tanya jawab, saya minta teman-teman dibuka dulu kameranya yang bisa gitu. Untuk saya ambil screenshot. Silakan teman dibuka dulu wajah ganteng dan cantiknya. Silakan. Yang belum cuci muka dulu nggak apa-apa. Oke ya, saya ambil ya. Oke, yang bisa aja nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, saya ambil lagi. Ini sampai 3 ini soalnya ada 3 kolom. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya save lagi ya.
Oke, satu lagi. Yang terakhir, oke. 1, 2, 3. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi pada pagi hari ini? Saya Pak. Silakan. Gimana? Maaf saya nggak bisa open kamera Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi Pak, mengenai kebudayaan, bagaimana sih Pak hubungan timbal balik antara masyarakat dan kebudayaan Pak? Timbal baliknya. Oke. Oke, pastinya gini teman-teman ya. Pada dasarnya kebudayaan itu kan sebenarnya dihasilkan dari hasil interaksi manusia. Manusia satu dengan manusia lain, manusia satu dengan kelompoknya, manusia dengan segala macamnya gitu ya. Nah, dalam interaksi itu ada unsur komunikasi. Ya, sebagaimana teman-teman kita ketahui ya, dalam komunikasi unsurnya apa? Ada komunikator, orang yang memproduksi pesan atau informasi. Ada komunikan, orang yang menerima pesan atau informasi. Kemudian adanya timbal balik. Nah, nih. Ya. Jadi antara komunikator dengan komunikan dengan komunikan timbal balik. Kemudian yang keempatnya ada media sebagai penghantarnya dalam proses komunikasi tersebut. Nah, bagaimana timbal balik antara orang yang ada dalam masyarakat kaitannya dengan komunikasi tadi? Kan seperti saya bilang tadi, kebudayaan merupakan hasil dari interaksi manusia, di dalamnya mencakup komunikasi. Pastinya kebudayaan itu dihasilkan dari adanya proses timbal balik saat berkomunikasi, saat berinteraksi gitu. Tidak mungkin kan ketika kita ngobrol, kita kayak monolog gitu, ngobrol sendiri, orang nggak nanggepin, nggak mungkin kan gitu. Pasti ada timbal baliknya gitu. Ketika kita di dalam masyarakat misalkan kita memberikan misalkan jangan membuang sampah sembarangan, untuk kita sebagai ketua RT gitu ya, jaga lingkungan masing-masing, pasti akan ada timbal balik. Warga kita kan tadi ikut membersihkan sampah segala macam gitu. Kayak gitu. Ada proses seperti itu gitu. Dan juga dalam masyarakat, proses timbal balik itu tidak hanya kita berhasil mempengaruhi orang lain ya seperti yang kita harapkan gitu ya. Tapi ada juga proses seperti mungkin dalam tanda kutip ada karma gitu ya. Kalau kita baik kepada masyarakat, tetangga kita, sekitar kita, maka masyarakat atau orang lain akan baik juga kepada kita. Begitupun sebaliknya. Kalau kita bersikap tidak baik atau buruk kepada orang lain di dalam masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat, masyarakat juga akan menganggap kita seperti itu. Contoh gampangnya beginilah. Kalau kita sering misalkan mencuri dalam masyarakat, orang masyarakat tahu, pasti mereka akan menjauhkan kita. Mereka tidak mau mengenal kita misalkan atau apa, atau menganggap kita jelek. Kan kayak begitu. Itu dan dimana ada proses timbal balik gitu ya. Ada sebab dan akibatnya di situ. Gitu Aldi. Gimana, Di? Siap Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman ada yang lain yang mau ditanyakan? Saya Pak mau nanya. Ya, Zakia, silakan. Pengaruh kebudayaan pada generasi sekarang, generasi muda. Ya, teman-teman pasti gini. Kebudayaan yang ada tadi seperti saya bilang di awal, pasti mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak ada kebudayaan yang sifatnya stagnan, kecuali memang kebudayaan tersebut misalkan dipagari memang atau memang tidak mau berubah. Ya contohnya Baduy Dalam gitu ya. Masyarakat Baduy Dalam contohnya adalah mereka memang tidak mau berubah masyarakatnya dan ketuanya juga nggak mau berubah, ya sudah begitu saja. Tapi buat masyarakat yang umum yang wajar adalah dia selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Kenapa bisa berubah? Ya karena tadi kebutuhan masyarakat juga berubah. Terutama generasi yang sekarang yang muda-muda gitu. Buat teman-teman mungkin teman-teman generasi yang milenial ya, generasi yang memang yang mungkin lahir di era tahun 2000-an yang memang kemudian sudah mengenal internet dengan baik, komunikasi dengan HP segala macam. Itu zamannya teman-teman gitu ya. Budayanya memang seperti itu gitu dalam berkomunikasi.
kemudian dalam tata cara beretika segala macam ya tadi banyak disarankan pada teknologi komunikasi gitu ya. Nah kalau beda dengan zaman saya dulu masih muda atau kecil atau sekolah enggak gitu, enggak ada gitu. Saya bergaul misalnya bermain ke rumah teman ya main aja kayak gitu ya. Kemudian kita banyak didasarkan pada kontak fisik gitu ya. Nah karena saking sering, jadi kalau istilah kita sekarang gini, kalau anak muda zaman dulu gitu ya, itu kita karena sering di luar, sering diomelin tuh sama ibu kita atau mak kita, main mulu gitu, keluar mulu, di rumah kenapa gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak kebanyakan di dalam rumah, anak-anak sekarang keluarnya jarang gitu. Kadang kalau suruh keluar, udah keluar main keluar gitu, jangan main HP mulu. Agak terbalik memang. Tapi memang yang sekarang kondisinya seperti itu gitu. Beda gitu. Nah, kalau saya gini memandangnya, terlepas dari bagaimana perkembangan budaya yang ada, komunikasi yang adalah, nah buat teman-teman generasi sekarang adalah bagaimana kita bisa mengambil segala macam bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat untuk ada di manfaatnya. Ada apa ya, sesuatu yang menguntungkan buat diri kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mengkonsumsi, menghabiskan waktu bermain media sosial, enggak. Tapi ada sesuatu yang terasa manfaat, yang kemudian berfaedah buat kita dan keluarga kita, kalau bisa buat sekeliling kita. Gitu. Ya, contohnya apa? Ya tadi kita bisa manfaatkan teknologi tadi dengan jualan online, misalkan berusaha. Gitu. Atau kemudian kita bisa membuat konten-konten yang menarik, yang kemudian menjadi ada nilai materinya, misalkan kayak gitu. Ini kan zamannya teman-teman, gitu ya. Saya alhamdulillah saya ngalamin semuanya gitu ya. Teknologi sekarang saya bisa, kemudian yang dulu-dulu sempat tahu gitu ya. Era perkembangan, saya ngalamin beberapa presiden ya. Saya dari zaman Pak Harto, presidennya Pak Harto, zaman Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Saya sudah ngalamin 5 periode presiden gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi gitu. Apapun perkembangan budaya yang ada, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi yang ada adalah bagaimana kemudian ini bisa ada manfaatnya buat kita semua gitu. Terutama generasi sekarang. Jadi tidak hanya teman-teman sekedar mengambil sesuatu yang sifatnya kesenangan aja, tapi ada sesuatu yang menghasilkan gitu. Ada manfaatnya buat diri kita semua. Gitu ya, teman-teman. Gimana Zakia? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Saya, Pak. Mana nih? Cindy apa Amel dulu nih? Amelia. Oh ya dah. Oke, Amalia dulu boleh. Amalia, silakan. Berarti budaya itu lebih ke perkembangan kehidupan masyarakat ya, Pak. Lalu apakah masyarakat yang hidupnya tidak ada perkembangan atau seperti yang tadi aku sebutkan seperti masyarakat Baduy itu, Baduy dalam itu dia masih mengikuti budaya lama, itu bisa disebut budaya atau tradisi? Ya, gini, memang waktu saya berkunjung ke Baduy dalam itu, mereka memang gitu, mereka memang masih mempertahankan sebisa mungkin mempertahankan budaya tradisi yang dari nenek moyangnya dulu. Contohnya apa? Agamanya, agama mereka masih Sunda Wiwitan. Mereka hanya percaya satu Tuhan, tapi mereka tidak menjalankan yang ada ritual-ritual itu enggak gitu. Mereka masih memakai pakaian yang sesuai adat yang mereka. Rata-rata pakaiannya kalau enggak hitam biru tua, ada juga yang putih gitu dengan memakai ikat kepala gitu. Itu. Dan pakaiannya itu berbeda tuh antara pakaian yang buat orang tua yang segala macam itu mereka berbeda. Dan mereka hasil pakaiannya itu boleh menenun sendiri loh. Anak-anak perempuan di sana umur 7 tahun sudah dilatih untuk menenun sendiri pakaiannya. Itu cara bertaninya pun begitu. Berbeda dengan yang kita itu. Dan mereka gini, kalau ada yang melanggar dari budaya yang mereka biasa kerjakan, kemudian mereka akan berada di Baduy luar. Begitu. Misalnya gini, kan mereka ada beberapa larangan, misalnya tidak boleh menggunakan alat komunikasi, HP segala macam gitu ya. Kalau ada yang ketahuan, mereka keluar dari lingkungan Baduy dalam gitu. Makanya Baduy dalam itu hanya ada beberapa desa, saya lupa, 5 atau 7 desa gitu. Nah, tapi di mereka Baduy dalam dikelilingi oleh Baduy luar gitu. Itu banyak, ada belasan desa Baduy luar. Itu berarti orang Baduy luar adalah bekas orang-orang Baduy dalam yang memang
mungkin sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka ini kan, mereka ingin berkembang kemudian ke Baduy luar. Jadi gini, di dalam masyarakat Baduy sebelum ke Baduy dalam itu ada tiga tingkatan. Luar ada namanya masyarakat luar Baduy. Berarti orang-orang biasa gitu ya, yang kayak kita segala macam. Orang luar Baduy. Kemudian ada juga Baduy luar. Baduy luar ini adalah orang-orang yang mantan bekas orang Baduy dalam, kemudian dia tadi mungkin bisa melanggar adat atau tidak sesuai dengan budaya Baduy dalam, dia menjadi warga Baduy luar. Ini ada belasan desa seperti itu. Nah, kalau Baduy luar, mereka sudah mengenal teknologi gitu. Walaupun memang saya lihat ya pakaiannya masih seperti Baduy dalam, rumahnya juga masih sama, tapi kehidupannya sudah seperti kayak kita. Gitu. Yang ketiga Baduy dalam. Tadi saya bilang masih memegang tradisi apa ya yang memang melekat dari dulu, dan mereka memang tidak pernah merubah. Dan ketua adatnya seperti itu, gitu ya. Ada beberapa larangan-larangan, tidak boleh kalau malam tidak boleh melihat ke atas, gitu. Tidak boleh ada teknologi, mandi tidak boleh pakai sabun, tidak boleh gosok gigi pakai odol, gitu. Dan segala macam. Ada beberapa aturan seperti itu. Bikin rumah harus sehari, misalkan jadi. Kalau 2 hari diulang lagi dari awal, misalkan. Itu contoh-contohnya yang ada di sana. Mereka yang tidak mau berubah. Seperti saya bilang tadi, berarti itu berarti di luar kebiasaan dari masyarakat pada umumnya. Sebenarnya di kita tuh tidak hanya Baduy dalam ya, ada beberapa masyarakat seperti itu juga gitu. Di Sumatera ada masyarakat rimba ya, kalau nggak salah tuh yang hidup ya sengaja di hutan. Saya lupa ada masyarakat mana lagi juga ada seperti itu. Gitu Amalia. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, Cindy mau nanya? Ya, jadi Bapak. Silakan. Yang tadi saya jelaskan tentang kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara ya Pak, yang mengenai kejayaan manusia. Apa yang terjadi bila dan masyarakat itu tidak seimbang, Pak? Ya, yang terjadi bila kodrat dan manusia itu, kodrat dan masyarakat itu tidak seimbang dalam kejayaan manusia itu bagaimana, Pak? Oh, gini. Lalu saya baca lagi ya, itu makalah biar saya nggak salah paham. Pentingnya hidup manusia atas nanti berkaitan dengan. Jadi gini, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, proses kebudayaan itu dihasilkan dari 2 ya. Dari memang sudah kodrat alam, jadi selama pemerintahan Tuhan, dan tadi hasil perkembangan manusia itu sendiri. Ini sederhananya kayak gitu. Kodrat alam seperti apa? Ini kaitan dengan wilayah. Mungkin wilayahnya tandus gitu, wilayahnya banyak curah hujannya, wilayahnya dingin segala macam gitu kan. Kemudian kan tinggal di situ adalah hidup sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat. Nah, kemudian bagaimana masyarakat tersebut untuk bisa tetap survive dalam hidupnya, bisa tetap nyaman dalam hidupnya, dia bisa mengatasi rintangan tersebut. Contohnya apa? Untuk masyarakat yang tinggal di daerah tandus, bagaimana misalkan dia mengupayakan tetap mempunyai makanan untuk tinggal di daerah tandus. Apa yang mereka upayakan gitu misalkan. Ya. Atau mereka yang tinggal di daerah dingin, bagaimana mereka tetap bertahan untuk mencari makanan-makanan yang tinggal di daerah dingin gitu. Atau dengan menggunakan pakaian apa yang pantas buat mereka untuk tetap bertahan di daerah dingin. Itu kan ada rintangan-rintangan yang ada gitu. Tapi mereka tetap mengusahakan tetap survive. Akhirnya dipilih lah misalnya untuk tanah yang dingin, mereka menggunakan baju yang tebal untuk melindungi tubuhnya gitu ya. Mencari makannya mungkin kalau pas musim dingin mereka tidak bisa bercocok tanam, tapi bisa mengambil ikan-ikan yang ada di dalam kolam atau air segala macam gitu. Atau mereka berhubungan dengan masyarakat lain untuk memperoleh bahan makanan. Atau biasa kalau masyarakat dingin kan mereka banyak mengkonsumsi daging-dagingan ya yang panas gitu. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana tentang kodrat alam ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, manusia berupaya mengatasi rintangan-rintangan yang ada agar hidupnya tetap survive gitu ya. Hingga kemudian lambat laun mereka akan menciptakan sesuatu hal yang mungkin karena sering berpikir manusia ya untuk kenyamanan mereka. Contohnya apa? Di Arab Saudi itu yang daerahnya tandus kering segala macam sekarang sudah mulai banyak pohon-pepohonan. Dari mana Arab Saudi memperoleh air? Kalau dari air tanah pasti sangat dalam sekali, itu susah didapat. Dari mana mereka mendapatkannya? Mereka dengan menyuling air laut menjadi air tawar.
Itu contohnya salah satunya ya. Kemudian mereka jadi bisa menyiram tanaman-tanaman segala macam gitu. Ya, kan ada tuh di Arab Saudi yang beberapa tandus sekarang sudah menjadi hijau. Sering perkembangan manusia gitu. Daerah-daerah yang tadinya dingin sekarang sudah banyak rumah-rumah yang sudah punya penghangat segala macam gitu ya. Kayak gitu, Cindy maksudnya ya. Gimana? Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Baik teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau enggak memang waktunya tinggal sedikit lagi nih ya. Saya sudah dapat peringatan nih, tinggal 1 menit lagi. Oke teman-teman, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saya tutup perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman ya.